Oke. Kemarin ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut ini. Sudah diulangin belum? Apa ada yang kurang paham gitu? Gak apa? Oh, belum ulang. Ntar diulang-ulang itu. Oh, kita ulang bentar. Kemarin itu kita bahas kategori majas yang pertama ya. Yang fil isnad, ingat? Fil isnad, karena ada fil isnad, fil kalimah, sama fil murakkab, ya kan? Terus yang fil isnad itu, maksudnya fil isnad apa? Ada yang masih ingat nggak? Majasnya terjadi di ikatannya kan? Bukan di lapas-lapasnya. Di ikatannya itu letak majasnya. Kalau lapas-lapasnya kalau kita lihat satu persatu ya lapasnya ya sesuai mana yang diinginkan. Tapi isnadnya yang tidak sesuai, ya kan? Misalnya kemarin contoh gampangnya apa kemarin yang berkali-kali kita sebut? Anbata Robi al-Waqla, ya kan? Anbata. Kalau kita lihat dari segi lapasnya satu persatu, anbata ya sesuai menumbuhkan, ya kan? Robi sesuai juga musim semi. Al-Baqla tumbuh-tumbuhan. Sesuai semuanya makna yang diinginkan hakikat. Karena letak majasnya bukan di situ. Tapi letak majasnya di hubungan antara inbat ya masdar dari kata anbata kepada ar-robi, ya kan, kepada fa'ilnya. Hubungannya itu apa? Mula basah yang kemarin yang kita sebutkan. Apakah fa'ilnya, hakikinya, apa maf'ulnya, apa sebabnya kan kemarin, apa tempatnya, apa zamannya, ya kan kemarin. Apakah masdarnya, maf'ul mutlaknya maksudnya. Kemarin kita udah tahu robi di situ ternyata apanya tuh? Zamannya kan? Ya, zaman waktu inbat, tapi kita isnadkan ke situ ke kata anbata. Jadi isnadnya sekarang bukan isnad kepada sesuatu yang sesuai untuk sesuatu itu kan, yang dimana fiil sesuai untuk sesuatu itu, begitu. Definisinya kemarin apa? Isnadul kalimati isti'malul, ya kan? Majas fil isnad. Oh, isnadul fi'li, ya, oke. Kemarin kata-katanya isnadul fi'li au ma fi ma'nahu, ya kan? Ila ghairi ma huwa lahu ila syai'in, ya kan? Ghairi ma-nya itu ila syai'in, ila ghairi syai'in. Wudi'a, ya kan? Al isnad atau fi'il atau ma fi ma'na fi'il lahu lizalika syai', ya kan? Bukan kepada sesuatu yang seharusnya diwadok. Sesuatu yang seharusnya diletakkan gitu, si fi'il atau yang si maknanya itu. Dengan limula basah kemarin kan, dengan syarat nih, kategori syarat pertama ada mula basah, ada hubungan. Mula basah kemarin alakoh, ya kan, antara musnad sama musnad ilaihnya itu kan. Mula basahnya apa? Apakah kemarin fa'ilnya, apakah maf'ulnya kan, apakah zaman, tempat, dan masdar kemarin. Kalau selain daripada yang kemarin kita sebut, yang nggak ada mula basah, dia nanti tahu-tahu datangin kodok kemarin kan, menggerakkan kodok sampan. Enggak mungkin. Apa hubungan kodok sama menggerakkan? Apa hubungan kodok sama sampan? Apakah dia fa'il hakiki? Enggak. Maf'ul? Enggak. Penyebab? Apalagi kok bisa kodok menggerakkan sampan, dan seterusnya. Tempat bukan, zaman bukan. Berarti nggak ada mula basah. Itu kayak kemarin yang kita sebut dengan kalam yang main-main itu ya. Hazayan itu. Ntar kalau baca syarah ada kata-kata itu kalian sebenarnya. Terus yang kemarin mafi manal fi'li apa aja itu? Yang ada 11 kemarin, ya kan? Ya pokoknya itu bentuk-bentuknya, ya kan? Tapi ala kuliah semua bentuk itu kemarin ini yang nyata, Pak. Oke. Semua bentuk itu kemarin kalau kita lihat fi'il dulu. Fi'il kan isnadul fi'li gitu kan. Fi'il itu kan makna intinya ada dua, ya enggak? Ada hadas, ada kejadian atau pekerjaan. Ada zaman, ya kan? Oke. Ada hadas, ada zaman. Nah, yang ma fi ma'nal fi'li berarti. Ma fi ma'nahu kemarin gitu kan. Yang ma fi ma'nal fi'li ini, apakah dia harus sama percis? Kayak gini, enggak sebenarnya, dia cukup mempunyai hadas, ya kan? Kalau kita perhatiin isim fa'il contohnya salah satunya, dia punya zaman enggak?
Enggak, dia menunjukkan mutlak hadas saja ya kan? Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Yang penting punya hadas, punya kejadiannya. Kayak apa itu kemarin? Berarti kalau maf'ul mana cukup dia punya hadas. Kalau isim fi'il kemarin, misal isim fa'il ya, isim fa'il. Kalau kita lihat, dia ini menunjukkan apa? Dia menunjukkan hadas, terus zat yang disifati kan, sama zat. Kan gitu, misalnya katib. Kalau kita lihat, dia di sini menunjukkan ada makna penulisan ya kan? Terus ada menunjukkan makna zat yang menuliskan. Beda dia sebenarnya. Tapi dengan catatan kita bisa bilang dia itu ma'fi ma'nal fi'il itu mempunyai madah apa makna inti yang dimiliki si fa'il ini. Gitu. Punya hadas. Sampai situ. Isim maf'ul juga sama nanti. Punya hadas sama zat yang terkena pukulan begitu. Dan seterusnya. Isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu ya kan. Limula basah kemarin ingat mula basahnya yang ada 6 yang udah ditulis itu. Punya makna hadas ya, punya makna hadas yang sama udah. Ingat dia dikatakan punya makna fi ma'nal fi'li punya makna hadas. Meskipun gak punya zaman, karena zaman itu kalau nanti kalian belajar lagi di apa ya yang dibahas biasanya nahwu dibahas harusnya yang menunjukkan zaman itu bukan madahnya ya kan, bukan madah fi'il. Misalnya katabah, contoh katabah, madahnya ini apa madahnya? Ka ya kan, ta, ini madahnya nih, ini yang menunjukkan hadas. Yang menunjukkan zamannya apa? Sigohnya ini ya kan. Kalau kita rubah sigohnya jadi uktub, yaktub, madanya tetap ada nggak? Huruf katabat tetap ada kan? Dan itu yang menunjukkan hadasnya. Yang menunjukkan zamannya perubahannya itu. Adapun ini namanya nanti, ini namanya apa ya? Hay'ah lah. Hay'ah atau sigoh ya kan? Dirubah lagi jadi uktub, lain lagi dia nanti. Terus kemarin contoh-contoh yang ma'fi ma'nal fi'li udah ada ya. Nahrun jarin itu kan isnadul ila fi ma'na yang bentuknya isim fa'il ya kan. Nahrun jarin, terus Aisyah Rodiyah juga ada begitu. Banyak kalau yang bentuknya ma'fi ma'nal fi'li. Tapi kemarin ada nggak contoh yang hubungan? Apa tuh? Dari segi ta'aluknya. Ntar ada yang namanya zorfun lagun, ada yang namanya zorfun mustaqor. Pernah dengar itu nggak? Belum? Contoh aja, kita nggak usah jelasin itu panjang lebar. Itu ntar kalian cari sendiri atau belajar di nahwu. Ulangi lagi, atau kalau memang belum ya berarti naikin level pelajarannya berarti. Contoh aja nih, contoh. Simpelnya zorfun lagun itu zorob yang muta'alaknya itu kelihatan jelas. Misal kayak gini. Ini contoh aja. Zorfun lagun. Marortu ya. Marortu bizaidin. Bizaidin. Ini. Kok katanya zorob? Mana ada zorob? Nah, kalian harus paham juga. Ulama nahwu ketika mengitlaqkan zorob doang, itu yang dimaksud jar majrur sama zorob. Gitu. Zorob itu cakupannya dua itu. Ketika dia diletakkan sendiri maknanya jadi dua. Ketika dia diletakkan individual, zorfun, wajar, wa majrur, berarti lagi pengen jelasin satu persatu. Gitu. Atau kalau mau gampang lagi, marortu amama lah. Marortu amama. Mazaidin. Nah, kalau ini kalian ngerti kan ini zorob ya kan? Ini juga sebenarnya nanti disebut zorob. Mau yang ini, mau yang ini. Kalau dia ini kan jar majrur itu atau zorob harus ada ikatan dengan hadas atau ikatan dengan suatu pekerjaan. Nah ini jelas kan pekerjaannya di sini, nempel di sini. Ketika dia nempel disebutnya zorfun lagun nanti namanya. Kalau hadasnya kayaknya nggak ada, nah itu nanti yang disebut zorfun mustaqor. Contohnya Zaidun fiddari.
Ya kan? Kalau kita lihat ini jar majrur atau kita sebut zorob tadi, atau Zaidun Amamad dari kalau masih ini juga. Ini nanti hubungannya kemana? Hadas. Hadas itu kayak tadi unsur suatu pekerjaan. Ada nggak hadas di sini? Nggak ada dong, nggak tertulis. Ada tapi nggak tertulis. Adakah di sini tadi jalasa? Nggak ada kan? Apa ada di sini tadi kata bahkan nggak ada. Nah ini nanti disebutnya zorfun mustaqor karena kita dia itu ta'aluknya ke sesuatu yang am seperti kain, tentunya kan, mustakir, maujud, gitu-gitu kan. Nah itu nanti namanya zorfun mustaqor karena di sini ada domir gitu-gitu. Mustaqor fihi, istaqor fi domir kainun huwa gitu kan, yang kembali ke si Zaid. Itu segi penamaannya tuh nantilah. Contohnya aja yang kita mau tekankan contohnya. Berarti gitu ya. Berarti yang marortu itu hadasnya di awalnya ya? Marortu ini hadasnya sendiri. Ini ya maksudnya. Ini kan disebutnya nanti kalau kalian belajar seharusnya muta'alliq ya kan. Ini disebutnya muta'allaq ya kan. Muta'allaq itu harus selalu hadas atau pekerjaan yang fiil atau malahu ro'ihatul fiil atau mafi ma'nal fiil yang kayak kita jelasin kemarin. Hubungan antara ini ta'alluq gitu. Harus ada ta'alluq terus zorob jar majrur itu. Nah ini buat pengenalan aja. Kita mau nyontohin yang kayak kemarin. Yang kemarin salah satu bukan mulabasah. Mafi ma'nal fiili ada jar sama zorob kan. Nah contohnya begitu. Contohnya. Tapi pahamin dulu konsep ini nanti. Oke. Kita bisa mengatakan jar majrur itu menjadi apa? Mafi ma'nal fi'li karena melihat kepada sesuatu yang berkaitan dengannya ini yang dihapus. Kalau kita lihat, kain ini asalnya fi'il bukan? Fi'il kan? Atau dia walaupun sekarang dia udah bentuk isim fa'il, ada hadas nggak di sini? Ada. Berarti dia bisa dong berlaku seperti fi'il. Nah, gitu juga mustakirun juga bisa sama dari kata istaqarra ya kan? Ya begitulah. Itu contoh yang kemarin mafi ma'nal fi'li bentuknya jar majrur atau zorob. Isnadul fi'li wa ila ghairi ma huwa lahu li mulabasatin ma'a qarinatin. Nah, kemarin belum kita baca matanya ma'a qarinah ya. Ini udahlah. Contoh udahlah, kemarin udah banyak lah contohnya ya. Anbata Robi al-Bakla. Ada hubungannya. Coba kalau kita katakan anbata, udah ini udah ngerti yang ini. Kita mau contoh lagi. Misalnya ada kata-kata anbata Robi al-Bakla udah jelas itu ya. Kalau ada kata-kata misalnya ya saya karang lah anbata apa misalnya azujaj al-Bakla. Ini masuk kategori hakikoh apa majas apa ini? Hah? Majas. Kenapa majas? Karena nggak sesuai. Lihat kategori definisinya lagi nggak sesuai. Oke. Ada mulabasah nggak di sini? Nggak ada kan? Apa hubungan kaca sama menumbuhkan? Berarti ini yang kategori kalam ngaco kemarin ya? Nah, ya. Meskipun kalau ngelihat dari segi nahu, oke nih fa'il katanya kan. Ini maf'ul nanti. Enggak, kita lagi ngomongin isnad sekarang. Bisa nggak ngisnadin kayak gini? Kan di sini ada hubungan, ada isnad. Ada dommu kalimatin ya kan? Dommu kalimatin ila kalimatin ala wajhin yufid kemarin. Nah, ini masuk kategori yang hazayan itu. Kita tadi udah benar. Ini karena disandarkan kepada tidak semestinya. Lihat lagi definisinya. Limula basatin, ilahnya ada mula basa. Di sini ada mula basa nggak ada, udah keluar dari majas itu, kategori itu. Wah. Tapi semuanya contohnya kemarin jumlahnya khobariyah ya kemarin. Atau yang mahtamala sidqa wal kazib lah kemarin kan. Bisa juga sebenarnya isnad ini bisa juga terjadi di jumlah yang insaiyah sama. Contoh ada ayat itu ya Haman, ada ayat itu kan apa? Ya Haman. Kayak mana tulisannya Haman panjang ya? Haman doanya panjang ya?
Tapi di Quran tulisannya begini ya. Gini ya. Gini. Pokoknya Haman gitu lah ya. Nama orang yang disebutin arsiteknya siapa? Firaun. Haman namanya. Ya Haman. Tulisannya ntar benerin, kalian cek di Quran. Kayak gini lah ya. Nah ini majasnya di sini. Ibni, kata-kata Firaun dituliskan di ayat tersebut. Ibni li katanya. Sorhan katanya kan, buatkan saya bangunan yang tinggi katanya. Isnad majazinya di mana? Di sini. Di kata-kata ibni kalian tahu kan ada fa'il kan? Berupa ujuban takdiru anta ya kan? Ibni anta kan? Ada anta di sini. Anta ini balik kemana? Ke si Haman kan? Ibni li sorhan. Yang bangun Haman beneran apa? Kuli-kulinya si Haman nanti yang bangun gedung tinggi ya? Kuli-kuli. Berarti ini isnad kepada sesuatu yang tidak semestinya kan? Ada mula basah nggak di sini? Ada. Haman ini penyebab adanya pembangunan. Dia itu sabab, ya kan? Dia itu istilahnya pemimpin mandornya lah, konstruktornya itu. Nah, dia berarti ada mula basahnya. Li mula basatin ma'akorinah yang mau kita bahas sekarang udah. Ngerti sampai situ? Li mula basatin, matanya coba baca. Wal korina, karena habis contoh-contoh kan, lau mula bahasan sata, terus itu contoh-contoh kan, zamaniyah, terus udah kita tulisin kemarin, karena fiil selalu membutuhkan zaman waktu di kerjaan yang gitu kan kemarin. Nahu itu contoh-contoh yang kemarin udah kita ini, kata-kata ini, qauluhu wal korina tuh ya dari situ ya. Korinah, kemarin ketika jelasin definisi udah kita sebut juga korinah itu adalah apa tuh? Suatu hal gitu kan yang membuat kita memalingkan mengisnadkan, karena di sini majasnya konteksnya majas fil isnad, memalingkan daripada mengisnadkan kepada yang hakiki kepada yang majazi. Korinah itu kayak gitu. Nanti korinah yang di majas fil kalimat segitu juga memalingkan daripada menginginkan makna yang hakiki menjadi makna yang majazi kayak gitu. Wal korinah katanya ada kalanya korinah itu lafziyatun. Lafziyah itu berarti tertulis, terucap, tertulis gitu. Lafziyah itu kayak gitu. Ntar ada contohnya. Contoh, kaqauli majhulil hal, maksudnya majhulil hal itu apa? Orang yang nggak diketahui kondisinya. Maksudnya di sini lagi ngomongin agamanya lah. Langsung to the point aja. Orang yang nggak diketahui akidahnya atau agamanya. Kaqauli majhulil hal ba'da qaulihi anbatar robiul baklah. Pertama dia ngomong kayak gitu, orang yang majhulil hal bilang anbatar robi al baklah. Kita nggak tahu, awalnya kita nggak tahu dia mukmin atau kafir kan. Tapi setelah dia bilang anbatar robiul baklah, dia bilang innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kita ngerti dong, oh ini kayaknya muslim nih orang gitu kan. Berarti perkataan dia innallaha ala kulli syai'in qadir itu adalah korinah, itu berbentuk lafaz nggak korinahnya? Terucap kan? Berarti dia lafziyah. Ngerti? Misalnya kalau misalnya beliau ngomong ambata robiul bakla ya kan? Terus dia tanpa mengucapkan, berarti korinahnya ghairul lafziyah nanti. Tapi karena kita tahu dia mukmin, ya kan? Kita tahu ini lagi mengisnadkan isnad yang majazi. Contoh lain lagi yang paling sering kita lihat tuh. Orang ziarah. Di sini kalian ada yang nggak ziarah? Oh, ada yang nggak ziarah ya? Ya nggak apa-apa lah. Kita nggak saling ini. Misalnya, ini pemahaman aja. Misalnya ada yang lagi ziarah. Manalah di Imam Dardir, Sayyidina Husain yang paling ini kan berisik biasanya. Madad katanya Sayyidina Husain gitu ya kan. Kayaknya dia tuh minta kan, madad itu artinya apa? Atinal kuah gitu kan, atina apa gitu kan. Tapi menisbatkannya ke Sayyidina Husain, benar nggak? Padahal kita tahu mereka ini orang mukmin, nggak menyembah Sayyidina Husain, tapi mengisnadkan memang ke situ. Tapi kan ada mula basah gitu kan.
Mereka menganggap Sayyidina Husain ini sabab gitu yang bisa mengantarkan. Iya, ada mulabasah di situ. Kayak gitu maksudnya. Madad kayak gini katanya. Ya mereka nggak mengisnadkan kepada Sayyidina Husain langsung yang memberi kekuatan itu. Kita taunya dari mana? Orang beriman ya kan. Kalau ditanya langsung, kamu nyembah Sayyidina Husain? Enggak lah dia bilang. Ya enggak. Tapi orang-orang terkadang yang ngucap gitu pun tersendiri, terkadang dia nggak tahu gitu kan. Kalau dia tuh lagi majas ngucapnya. Ada yang bilang karena dia ngikut-ngikut aja. Bener nggak? Ngerti kalian? Terus kalau beliau lagi teriak-teriak di Sayyidina Husain kayak gitu, enggak, dia lagi nggak nyembah. Itu beliau mengibaratkan Sayyidina Husain sebagai sabab gitu. Maka madatnya diisnadkan kepada beliau gitu. Atina kuah lah gampangnya. Berikan kekuatan gitu. Minta kekuatan emang ke beliau langsung enggak gitu kan. Allah yang memberi tapi kan seakan-akan diisnadkan kepada Sayyidina Husain, tapi ya ini majas fil isnad ini mula bahasanya apa? Menganggap Sayyidina Husain itu sebab gitu yang bisa mengantarkan doa kita ini lebih cepat terkabul begitu. Apalagi kan katanya doa di tempat-tempat orang soleh itu berkah gitu kan, maksudnya cepat diijabahnya. Ada hadis-hadis yang bilang orang soleh nggak meninggal, katanya mendengar doa kita, kali aja waktu kita di doa diaminin kan. Ya ngaminin orang soleh ya makanya cepat. Masuk akal nggak orang-orang sering doa di Ka'bah, di mana yang tempat-tempat ini cepat terkabul katanya. Ya mungkin aja yang aminin orang-orang soleh langsung yang doa di sana. Yang katanya memang nggak meninggal mereka itu, ruhnya masih ada, masih dengar. Doa di Masjid Nabawi, langsung katanya, saya minta ini, tahu-tahu langsung ada yang neraktir saya katanya. Kan kayak gitu cerita-cerita orang. Gitu ya isnadnya tadi. Haman udah, Haman contoh Haman. Udah, Korina. Contoh kedua, Korina yang labziah, contoh kedua. Kakaulika maksudnya contoh perkataan kamu, hazamal amiru al junda. Pertama dia ngomong kayak gitu ya. Pemimpin mengalahkan pasukan gitu ya. Tapi dia setelah ngomong kayak gitu ngomong lagi, wa huwa fi qasrihi. Tapi pemimpin itu lagi di kantornya katanya, di apa? Istananya ya, di istananya. Berarti kita ngerti nih, ya kan? Dari kata-kata wa huwa fi qasrihi ini lagi isnadnya majazi ya kan? Mengisnadkan kepada al-huzum kan, al-hazm, penyerangan gitu kan kepada si Amir, kepada pemimpin, padahal yang nyerang pasukannya. Amir ada mulabasa nggak sama Hazama? Ada. Amir ini sebagai sebab karena dia memberi perintah gitu, yang mengkoordinir pasukan-pasukan itu. Jadi ada sabab di situ, mulabasanya sabab berarti. Kata-kata wa huwa fi qasri itu qarinah labziyah ya kan? Qarinah yang kedua ma'nawiyah. Kasuduril awal minal muwahhid wa kastihalati qiyamil musnad bil mazkur. Contoh qarinah yang ma'nawiyah itu kasuduril awal, maksudnya contoh yang pertama tadi inbat, perkataan anbat robil bakala, tapi dari muwahhid, kayak contoh yang kita bilang tadi. Orang muwahhid itu artinya apa? Yang beriman, yang bertauhid ya kan, yang beriman. Misalnya beliau bilang anbat robil bakala tanpa ngomong lagi qarinah labziyahnya. Kita ngerti ada qarinah haliyah di situ kan, berupa perkataan tersebut dari orang yang mukmin. Madad Sayyidina Husain tadi juga gitu, perkataan dari orang mukmin. Atau contoh wakastihalati qiyamil musnad bil mazkur, itu kayak contoh yang kemarin, mahabbatuka ja'at bi ilaika ya kan, kita mengisnadkan ja'at ya kan kepada mahabbah ya kan kemarin, datang atau apalah, membawa atau datang kan, ja'abi itu bisa juga membawa kan. Apakah cinta itu membawa beneran? Kan enggak kan? Tapi dia sebagai sebab kemarin. Berarti ada isnad di sini yang ila ghairi mahwalahu. Ada mulabasa enggak? Ada. Karena mahabbah di situ posisinya sebagai sabab ya kan. Kalau dilihat, yang datang siapa? Yang datang orangnya itu sendiri ya kan. Tapi diisnadkan yang datang di situ malah mahabbah ya kan. Mahabbat ke ja'at bi. Iya, ja'at yang diisnadkan sekarang ke mahabbah gitu kan. Udah ngerti belum? Atau kita tulisin lagi ya? Kita tulis.
Korina. Ingat kemarin kalau mau kita isnad yang majas ada dua syaratnya kemarin, ada mula basah dan ada korina. Ini yang korina. Mati dia nanti. Korina, sini berarti. Lafziyah sama maknawiyah atau haliyah nanti disebutnya. Kalau di buku tadi apa? Di matan? Maknawiyah ya? Kalau di buku tadi contohnya lafziyah. Pertama ngomong an batar robi. Habis dia ngomong gini, ini kan kita nggak tahu dia agamanya apa, keyakinannya apa, terus dia ngomong innallaha ala kulli syai'in qadir. Dari sini kita tahu, oh berarti orang mukmin, berarti ada korinah di situ, lafziyah, karena ada lafaz. Atau hazamal amir contohnya tadi kan. Mengalahkan, hazama itu apa artinya? Membantai kan, bisa mengalahkan, menyerbu. Hazamal amir. Amir al Junda. Mungkin nggak si Amir mengalahkan pasukan? Susah kan ya, kalau satu orang doang kan? Iya. Jadi agak susah isnadnya secara langsung memang. Ternyata pasukannya. Mungkin juga dia ikut berperang, mungkin juga. Tapi di sini ada korinah mengatakan wahwa fi qasrihi. Bahkan sekarang tinggal pencet tombol aja udah keluar nuklir sekarang kan. Dia duduk di kamarnya. Berarti wahwa benar kan, kebayangkan? Kalau pemimpin bisa aja diem aja sebenarnya. Tinggal WA sekarang, serbu katanya. Buat kerusuhan di demo itu katanya. Oke. Lafziyah sama maknawiyah. Tadi yang maknawiyah apa? Belum. Contohnya apa tadi? Kasuduril awal ini sama, contohnya sama. Enggak ada lafaz yang menunjukkan, tapi perkataan orang mukmin. Orang mukmin lah. Kita tahu berarti kondisi keimanan seorang ini menjadi korinah. Tapi korinahnya ma'nawiyah karena kan enggak terucap ya, bukan lafaz gitu. Gampangnya korinah lafziyah ya korinah yang diucapkan di kalam. Ma'nawiyah yang enggak ada, itu yufhamu min halil mutakallim atau istihalah, kita pahamnya dari kondisi. Kondisinya ini keimanan seseorang. Dah. Contoh lagi tadi kastihalati apa? Kastihalati sudur apa bahasanya? Kastihalatil apa? Oh, Qiyamil musnabil maskur katanya ya. Contoh. Mahabbatuka yang kemarin. Batuka. Mubtada'nya mahabbatuka ya kan? Ntar khobarnya jumlah setelahnya. Ja'at. Ja'aya jiubi itu hamala kan artinya kan? Membawa kan? Atau mendatangkan boleh. Ja'at bi ilai. Di sini menyandarkan
Ja'at ada domir kan di sini kan? Iya. Kembali kemana hiya itu? Ke mahabbah. Berarti menyandarkannya kepada mahabbah kan secara nggak langsung. Ja'at disandarkan kepada mahabbah ini isnad hakiki apa majazi nih kalau kita lihat? Majazi kan? Karena apa? Fa'il seharusnya yang ja'a itu ya orang, bukan mahabbah gitu kan. Tapi ada mulabasah nggak di sini? Ada. Ternyata dia menjadi sebab ya kan? Mahabbah ini sebab orang itu datang gitu. Berarti dia sabab lah, gampang sabab. Mulabasahnya sabab. Nah, korinahnya mana ini? Korinahnya nggak ada dari lapas ini. Kita korinahnya ya istihalah. Enggak, istilah itu apa artinya? Mustahil kan? Kemustahilan si mahabbah yang datang ya kan? Jadi kemustahilan itu menjadi korinah gitu. Istihalatul qiyam, terjadinya qiyam itu terjadinya ja'a dari si mahabbah itu nggak mungkin. Itu maksud daripada istihalatul qiyam bil maskur itu. Ya. Ada yang mau ditanya? Mau masuk kita ke majes yang fil kalimat soalnya setelah ini. Dari kemarin dari awal gimana itu? Atau ada yang kurang jelas? Kalau ya. Apa enaknya? Allati Anbata Robiu al-Baklah. Ya, yang kayak kemarin itu. Ini labziyah allati, inilah allati yulfas, diucapkan fitar kibil kalam. Ya, yang terucap di susunan kalamnya itu ada ini, kan ini satu kesatuan. Ada kata-kata ini. Kalau yang ini allati tubhamu maknawiyah berarti allati tubhamu min halil mutakallim awil waqi, gitu aja lah. Min halil mutakallim awil waqi. Hal waqi ya kondisinya gimana? Istihalah itu kan kita taunya istihalah ini kan dari memahami waqi kan, realitanya enggak kayak gitu ternyata kayak gitu. Jadi kita ngerti di situ korinah, ada korinah berupa ma'nawiyah. Dari awal definisi sampai sini paham ya? Ya kalau Pak, yang penting paham dulu. Kalau hafal atau enggak itu ya nanti kalian ulang-ulangi lagi. Istihalah, biasanya nanti istihalah dia kalau yang maknawiyah itu istihalah. Ima istihalah ya secara akal kita nggak memungkinkan kayak gitu, atau istihalahnya secara adat ya kan. Kayak hazamal amir itu kan, itu hazamal amir korinahnya mana gitu kan. Kalau tanpa ada ini ya, contoh lagi, contoh berarti ini yang istihalah ya, contoh istihalah ini. Istihalahnya tapi secara akal ini ya. Kalau contoh lagi istihalah secara adat. Ya ala kulihal kalau di balagoh istihalahnya nggak mesti akal ya. Istihalah aja. Kalau dimantikan yang harus akliyah ya kan, yang benar-benar nggak terlepas dari di otak gitu. Ada mulin fikak gitu. Kalau di balago nggak, mau dia istilahnya secara adat, kebiasaan atau apa, itu tetap dibilang istihalah. Contoh, kata-kata contoh nomor 2 kita bawakan ke sini, tapi tanpa keterangan ini nih. Hazama, al-amir, al-junda ya kan. Kita isnadkan al-hazam ini, penyerangan, penaklukan kepada si amir ya kan.
Terus isnadnya ini hakiki atau majazi? Tadi kita bilang majazi ya kan? Karena secara adat, nah ini korinanya nanti adat. Secara adat yang menyerang itu tentaranya ya kan? Meskipun secara akal kita bisa nggak kita ngebayangin satu orang menyerang 1000 ya, kayak di film-film itu bisa kan? Kalau secara akal ya. Secara adat ada nggak begitu? Jarang banget, kayaknya nggak ada secara adat. Berarti di sini istihalah ya, berarti secara adat tapi. Dia apa kalau di sini mula bahasanya tadi kita bilang? Sabab ya kan? Karena dia yang memerintahkan penyerangan. Nanti sebenarnya fa'il hakikinya tentara dia. Ini pasukan. Pasukannya maksudnya pasukan lawannya kan? Yang mengalahkan pasukan lawannya pasukan dia begitu. Ngerti nggak? Pokoknya ini korina halia itu nanti halul mutakalim ya kan? Atau istihalah. Istihalahnya baik yang akliyah, baik yang adiyah, itu masuk semua. Intinya istihalah udah mutlakon gitu aja. Istihalah mau yang kayak gimana pun bentuknya. Terus apa lagi matannya? Majas mufrad ya. Ntar hafalin aja itu definisinya, contoh-contohnya gitu. Tahapan awal bisa kayak gitu udah bagus. Nanti ketika kalian baca syarahnya lagi, ngaji kedua kali, lebih pahamnya nanti pemahamannya tambah bagus nanti. Wa ammal majazul mufrad sekarang ya. Wa ammal majazul mufradu fahuwa al kalimatul musta'malatu fi ghairi maudi'at lahu. Li alaqatin, alaqah itu kayak kemarin mula bahasa hubungan. Ma'a qarinatin mani'atin an iradatihi. An iradatil maknal maudu' lahu maksudnya. Enaknya kita lihat step-stepnya dulu. Oke, sebelum kita jelasin lagi nih. Kemarin ketika di matan awal-awal apa katanya? Al-majaz imma an yakuna fil isnadi, terus fil kalimati, benar ya? Terus sama fil murakabi. Yang fil isnad udah kita jelasin ya. Terus sekarang kita jelasin yang fil kalimati kalau kemarin ya kan? Tapi di sini kata-kata di matan wa ammal majazul mufrad ya kan? Berarti ada perubahan diksi ya kan? Kemarin di matan katanya majaz fil isnad sama fil kalimat fil murakab. Tapi di sini yang dikatakan majaz mufrad. Sama sebenarnya yang diinginkan sama, tapi kenapa diubah diksinya? Karena Imam Dardir pengen mendefinisikannya dengan definisi yang masyhur. Bahwa al kalimatul musta'malah ya kan? Kata-kata al kalimat al musta'malah itu definisi masyhur itu memang. Coba bayangkan kalau diksi ini nggak diganti, lapasnya masih kayak kemarin. Wa ammal majazu fil kalimati fahuwa al kalimatu al musta'malah. Ntar berarti mendefinisikan sesuatu dengan sesuatunya itu sendiri, nggak bisa itu. Nanti kalian belajar di mantik, udah masuk tarif belum? Belum? Udah nyampe mana sekarang mantingnya itu? Nanti setelah definisi kalian paham lah itu. Bisa nggak mendefinisikan al-kalimat dengan kalimat lagi? Ya nggak bisa lah. Insan didefinisikan dengan hal lain, hayawan, natik, kayak gitu kan. Masa nanti kalau ditanya insan apalah itu apa? Insan adalah insan yang gini-gini. Nah, itu bukan definisi nanti. Sama halnya dengan gini. Kalau nggak diubah sama Imam Dardir kata-kata kalimat kemarin menjadi kata-kata yang mufrad sekarang, bakal ada mendefinisikan sesuatu kepada dirinya sendiri. Itu nggak bisa kayak gitu. Ya. Maka diubah di sini, majaz mufrad. Mufrad itu ya sifat dari kalimat juga. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat kan, kemarin kan mufrad apa? Mufrad itu bentuk lafaz ya kan? Mufrad murakab tuh lafaznya. Kalau kulli sama juz'i itu kalau dimantik apa maknanya ya kan? Ya itulah. Masih berhubungan ini. Udah sampai situ. Berarti kalau di sini kita bakal masuk letak majasnya nanti di kalimatnya. Kalimatnya maknanya bukan makna hakiki lagi yang diinginkan. Kalau kemarin di musnad yang suatu hubungan, kalau sekarang jelas majasnya nanti bakal kita lihat di kalimatnya.
Ini udah tadi. Ya. Yang mana itu? Korina, oke. Labzia. Tapi sebelumnya udah ngerti ya. Kemarin definisi yang kemarin isnadun limula basah ya kan. Syarat pertama buat kita tahu itu majas mula basah. Kedua, ini yang korina ya kan. Korina yang pertama itu labzia. Maksudnya labzia apa itu? Ini keterangannya. Yang memang diucapkan, ya kan? Yulfas, diucapkan di susunan kalamnya. Kan kita ngomong tadi anbatar robiul bakla, terus dia ngomong lagi innallaha ala kulli syai'in qadir gitu kan. Atau dia zikir setelah itu. La ilaha illallah lah, apalah, intinya yang menunjukkan dia muslim dari kata-katanya. Ingat, dari kata-katanya. Tertulis, terucap. Itu labziyah. Contoh kedua, ada yang ngomong hazamal amirul junda, menyerang katanya, menaklukkan pasukan, itu pemimpin, wa huwa fi qasrihi katanya. Dari kata-kata wa huwa fi qasrihi kita ngerti yang naklukin bukan si amir langsung ya kan? Pasukannya. Kata-kata wa huwa fi qasrihi jadi clue. Korina itu clue ya. Clue atau indikator lah atau apalah kalian ngertiin bahasa Indonesia. Indikator yang kita itu jadi paham dengan indikator itu bahwasanya yang diinginkan lagi majazi kayak gitu. Gimana? Ngerti? Kalau maknawiyah lafaznya nggak ada, tapi kita pahami dari keadaan. Ima keadaan pembicaranya, oh ini pembicaranya contohnya mukmin. Atau tadi kemustahilan, ini nggak mungkin ini pekerjaan ini datang, masa mahabbah datang, orang sesuatu mahabbah itu nggak ada bentuknya kok ya kan? Jadi itu istihalah kan, kita ngerti. Itu lagi majas karena kemustahilan itu. Nah ini dihapus dulu. Tapi ini udah kalian catat itu. Ya kalau nggak ada yang nggak kecatat nanti ulangi lagi lah. Itu katanya ada gambarnya kan di video. Oke, tadi definisi tadi buat kita paham, buat pemahaman kita bagus lah buat definisi tadi ada beberapa step yang harus kita tahu. Step pertama dulu, namanya tuh wadok. Tapi kita nggak ngebahas wadok dalam, ada ilmunya sendiri itu. Kita ngebahas gamblengan aja. Yang penting tahu dulu. Berarti stepnya yang satu ya. Apa step itu kalau bahasa Arab? Anda tulis pakai bahasa Indonesia. Ya tartib lah ya. Buat kita paham majas tadi ada yang namanya al-wad'u. Kenapa kita penting paham kata ini? Tadi di majas di definisi ada kata-kata apa? Fi maudi'alau ya kan? Ini mustaqotnya lah. Mustaq minhunya kan wada. Kita mau paham fi maudi'alahu itu harus paham wado itu apa gitu kan. Sinilah artinya ya. Ta'yinul labzi boleh. Ja'lul labzi bizai maknan juga boleh. Atau apa lagi lah. Kayak gitu definisi emang. Ta'yinul labzi bizai maknan. Atau ja'lul labzi boleh juga. Biizai maknan. Bihaisu iza
utliko al awal Oke, dari kata-kata ini nih ada 3 unsur nih. Ada yang namanya lafaz ya kan? Berarti lafaz ini berarti maudhu lahu namanya kan? Maudhu lahu. 1. Atau lafaz lah, gampangnya lafaz yang menunjukkan makna. 2. Maudhu minhu ya kan? Maudhu minhu. 3 ada itulah. Ada wadok, ada proses wadok. Contoh, ada kata-kata apa yang dimantik insanun ya kan? Insan gitu ya. Al-insan. Al-insan. Kebalik ini. Enggak, ininya enggak terbalik. Ininya. Maudhu lahu, maudhu minhu lahu berarti makna ya. Maudhu minhu. Ini lafaznya. Ini berarti salah ini, makna. Maknanya di sini, yang di sini. Ada lafaz katanya insan ya kan? Al-insan. Maknanya apa kemarin? Yang kalian yawanun. Oke. Ada lafaz, ada makna. Pertama kan ada makna ya. Kita mau menunjukkan, anggaplah kita ini pelaku bahasa di awal-awal. Dia mau menunjukkan makna misalnya. Awalnya kita nggak tahu misalnya itu apa, botol kan? Itu ada benda, kita nggak tahu awalnya apa. Orang Arab sepakat, katanya itu koruroh namanya katanya kan? Berarti koruroh menunjukkan botol. Berarti lafaz yang menunjukkan atau maudhu minhunya itu ya. Lafaznya itu nanti menunjukkan makna maudhu lahu, berarti hayawan natik kalau di sini kan. Proses ini namanya wadok kan? Oke. Ini wadok. Kalau dari lafaz itu nanti namanya wadu'un syaksi. Atau bikin kaidah ya kan? Ulama nahu bilang kullu fi'lin katanya. Kullu ismin waqa'a ba'da fi'lin gitu kan. Nanti dia wajib ar-rafa katanya kan? Karena dia jadi fa'il, itu juga wadok, tapi nanti wadoknya kaidah kalau di situ. Wadok kaidah biasanya disebutnya nanti wadu'un nau'i. Sama dua-duanya wadok lah. Dah, ini ngerti ya? Berarti ada lafaz, ada makna ya kan? Definisinya kita balik. Menunjukkan suatu lafaz ya kan? Memilih suatu lafaz bisa, menentukan suatu lafaz. Yang berada lafaz tersebut bizai makna. Iza itu artinya apa? Ya, berhadapan atau kan menunjukkan suatu makna berhadapan berarti gitu. Iza kan? Di nahwu itulah, di zorob kan? Atau kalian carilah di kamus iza ini paling tepat artinya apa? Intinya menjadikan suatu lafaz menunjukkan suatu makna gitu. Berhadapan dengan makna. Maksudnya berhadapan apa? Menunjukkan makna. Bihaisu ketika kita utlik, kita ucapkan yang pertama, maksudnya yang pertama itu lafaz ya kan? Kita bakal paham yang asani yaitu makna. Ya kan? Orang bilang insan, kita ngerti maksudnya yaitu hayawan natik. Kalau ini wujudnya ini bukan hayawan natik ini. Afrod ya kan, dari hewan natik kayak gitu. Kalian udah belajar mantik seharusnya udah nggak susah yang itu. Nah kalau ngerti ini kita step kedua. Ada kata-kata istimal ya kan? Ada kata-kata al-istimal. Artinya istimal itu sendiri apa nanti? Itlaqul labzi wa iradatul makna. Kalau tadi wadok, sekarang mengucapkannya itu.
itlaqul labzi wa iradatul gitu. Ya, mengucapkan itlaq itu mengucapkan. Atlaqo yang 4, berarti ada hamzahnya, hamzah kotak. Harus dilihat ini terjadinya majas fil kalimat atau fil murakkab itu nanti di sini di step kedua ini makna. Ntar kan kalau ada hakiki maknanya ya udah hakikoh berarti makna maudhu lah kayak gitulah. Atau kita langsung sebut aja. Aduh, coret. Makna nanti kan ada yang maudhu lahu ya kan? Memang diciptakan untuk menunjukkan itu insan untuk hayawan natik ya kan, berarti nanti kalau diinginkan begitu namanya hakikoh. Ada lagi nanti ghairi syai'in ya kan, ghairil maudhu'ilah berarti. Nah ini nanti majaz, letak majaz itu di sini nanti di step yang kedua. Kalau masih marhalah wado itu udah belum bisa kita bilang ada majas ada enggak ya kan? Itu baru ngucapin lapas atau menentukan lapas untuk menunjukkan makna. Belum ada apa? Majas atau hakikatnya di situ. Majas atau hakikat tuh di step yang kedua ini justru. Di istimal. Maka definisinya tadi apa? Kalimah al-musta'malah ya kan? Terus step ketiga langsung. Tapi udah ngerti nih ya. Bedain nama yang pertama. Kalau yang pertama lapas. Kita pakai untuk menunjukkan mana. Orang Arab lah. Anggap orang Arab pertama kali menunjukkan insan buat hewan natik udah kayak gitu. Kalau kita memakai lapas insan dan kita pengen maknanya nanti hewan natik beneran berarti hakiki nanti. Itu tahap kedua kan? Pemakaiannya gitu. Pemakaian dari yang sesuatu yang udah diwadok tadi ya kan? Kalau nanti yang diinginkan bukan makna yang hakikinya berarti majazi. Kayak misalnya himar lah yang sering kan. Himar, hayawan nahik ya kan artinya kan. Himar ketika orang gitu kan. Berarti itu lagi istimal lapas himar tapi kepada sesuatu yang bukan makna hakiki. Ya, gitu. Harus ada alakoh, ada nanti. Ada korinah, harus ada juga. Nanti bakal kita jelasin. Kalau korinah sama lah. Kayak definisi yang itu. Adalah yang memalingkan daripada kalau konteksnya majaz yang kemarin berarti memalingkan isnad hakiki ke majazi. Kalau di sini nanti memalingkan pemakaian istimal maudhu lah kepada yang ghairi maudhu lah, sama korinah itu. Step yang ketiga. Sinilah. Yang ketiga, itu ada namanya al-fahmu. Nah, marhalah yang ketiga ini adalah marhalah yang berkaitan dengan si pendengar lah nanti. Bisa kita katakan begitu. Karena pemahaman ini kan ditangkap sama yang mendengar kalamnya kan. Intiqalul labz. Intiqalul labz. Zihn. Minal labzi ilal makna. Sini aja. Nah, ini. Oke, contoh nanti dari 3 fase ini, contoh lah. Asadun artinya hewan muftaris gitu ya, hewan yang menerkam ya katanya. Muftaris itu apa? Buas. Iyalah, intinya hewan buas. Nah, contoh di sini. Itu makna wadoknya kan? Asadun, hewan muftaris. Terus kita pemakaiannya ro'aitu asadan fil gobah misalnya. Oh, berarti hakiki ya kan? Karena di hutan gitu kan. Nggak ada korinah, nggak ada apa di situ. Tapi kalau ro'aitu asadan fil hammam gitu ya kan? Ro'aitu asadan
Fil hammam. Hammam artinya apa? Bukan WC. Artinya itu hammam itu tempat pemandian umum. Ya. Kalau WC mirhad, mirhadun. Nah itu. Terus ini korinah ini nanti. Ada korinah, nggak mungkin nih hammam ada di apa? Nggak mungkin asad ada di pemandian umum. Mandi dia. Kalau kita ngomongnya kayak gini berarti kita lagi itlaqul lafzi ya kan, wa iradatul makna, tapi bukan makna yang hayawan natik muftaris, tapi dia inginkan nanti rojulun suja contohnya kan, atau nanti harus kita lihat dulu antara rojulun suja sama hayawan muftaris ada hubungan nggak, li alaqatin kan di definisinya, ama ada korinah nggak? Kalau di sini jelas ada korinah ini gitu ya. Ngerti nggak ini? Fase-fasenya. Ntar biar definisi yang tadi kita baca enak. Sama pemahaman terakhir itu. Paham nggak nih si pendengar ini? Gitu kan? Intikal. Maksudnya kan udah ngomong kayak gini. Roa itu asadan fil hammam ya kan? Dia ngomong kayak gitu. Yang dengernya nih prosesnya al-faham, proses step ketiga itu. Ketika dia ngomong, oh ngerti, oh ini nggak asadan yang ada di kebun binatang itu, ini maksud rajulun suja kayak gitu. Karena jelas ada alaqah dan ada korina, gitu ya. Udah sampai situ aja. Karena kalau nggak ada alaqah, nggak ada korina, nanti pemahaman kita kepada suatu kalam itu kan bisa lebar banget, bener gak sih? Bisa lebar, kayak kalian yang belajar di lalah itu aja. Ada makna maudu lahu kan nanti di lalahnya mutobakoh atau makna sebagiannya. Bisa aja dia bilang roa itu asadan, tapi yang dilihat ekornya misalnya. Bisa aja karena nggak ada korinah di situ. Atau palanya yang udah dipotong misalnya kan. Bisa aja karena nggak ada korinah. Terus atau iltizam, mau iltizam ini lebar banget nanti, apalagi di balagoh. Luzumnya nggak mesti luzum akli kan. Kalau di mantik emang sempit, luzumnya akli doang. Makanya di buku-buku itu, di hasiah, di buku-buku kita ngelihat tafsiran ulama itu panjang lebar kan, syarahnya bisa berbab-bab. Karena pengarang matannya, kalamnya mujmal, benar nggak? Ya selagi syarihnya bisa mentafsirkan sesuai dengan kaidah yang ada, itu sah-sah aja. Makanya nanti kita lihat syarah ini bisa syarah yang ini 2 jilid, syarah yang ini sejilid. Kita lihat yang 2 jilid. Ternyata kalam-kalamnya itu ditafsiri dengan banyak-banyak kemungkinan. Karena kalamnya mujmal tadi, nggak ada, istilahnya kalau mau kita bilang nggak ada korinah yang menginginkan makna khusus. Gitu. Makanya kalam-kalam ulama itu bisa multi tafsir gitu. Zihni. Ya akalnya berpindah, oh yang diinginkan ini maknanya bukan asad yang hakiki kan, ada proses perpindahan kan, ini orang ini yang diinginkan, orang yang pemberani misalnya. Di lalah itu kalian udah belajar lah itu ya, menunjukkan makna. Ya. Ini kita udah ngomong fase yang kalimat asadnya doang memang. Ro'a itu ya memang mana yang diinginkan melihat sesuai, nggak ada mana majazi di situ. Fil hammam memang benar-benar pemandian umum, mana sesuai mana wadonya juga. Asadan lah di situ yang majasnya. Tapi kalau ini dibagi maknanya itu orang mandi. Iya emang melihat orang lagi mandi, tapi yang mandi ini adalah orang pemberani misalnya. Kayak gitu. Ya bukan, kan pemandian umum memang mandi dia kan. Iya, kan ada dua, ada perempuan. Terus oke. Atau ginilah contoh yang lain lagi.
Kita gantilah fil hammam itu biar nggak usah mikir kayak gitu. Ro'aitu asadan yaktub misalnya kan. Ro'aitu asadan yaktub alal minbar misalnya kan. Ya udahlah, itu udah mikir orang, ini singa nggak mungkin berkhotbah kan. Berarti orang yang memang kalamnya menggebu-gebu, orator lah. Ngelihat orang yang kalamnya pemberani lah. Pendemo bisa juga. Yang ininya itu kan, yang ngebawa ini itu. Dia ngomong lantang gitu kan. Wah, ini Asad ini. Berani banget dia ngomong ngekritik depan ini kan. Mukanya DPR langsung. Misalnya kan kayak gitu. Karena keberanian itu kita serupakan gitu. Harus ada penyerupaannya, itu harus sifat yang dominan antara musyabbah bihi sama musyabbahnya. Nggak bisa kita ngarang, nggak ada sifat dominan kita serupain, nggak bisa. Udah, kita balik lagi. Berarti majas mufrad ini hapuslah. Ntar bacain ya sama kalian ya. Ya, silakan. Konsep itu yang itu asal fil hammam itu misalkan ini apa namanya? Anjing. Maknanya itu di anjing. Berarti itu maksud hakikatnya itu apa? Asadannya di umum, hewan muftaris. ya, oke. Kita diinginkan roa itu asadan fil hammam, benar nggak? Tapi yang antum inginkan tadi maknanya apa? Anjing. Antara asad sama anjing ini ada musyabahah nggak? Kita bilang. Nggak ada di situ. Apa yang lagi nanti itu asal anjing. Misalnya kamu Puas nggak dia? Masuk hewan yang puas nggak? masuk. Emang boleh kita sabahkan kalau kayak gitu? Nanti ntar asad di situ kan hayawan muftaris. Yang kita inginkan rojul suja kan? Bener nggak? Nanti adalah penjelasannya nanti ya, setelah ini kita jelasin. Biar antum nggak ini. Kok langsung ngiranya itu berarti antum lagi mentasbih anjing gitu kan? Sama asad. Itu Enggak kayak gitu nanti. Kita tulis dulu. Definisinya tadi apa di buku? Majas fil mufrad ya. Mufrad. Apa definisi yang kayak di kitab? Samain. Al kalimatu al mustaqmalah. Al kalimah al mustaqmalah fi ghairi ma diat lahu li ala kotin. Terus ma'akorinatin ya, korinatin mani'ah an irodatihi, yang balik ke kalimat mustakmalah lahu, mani'atin min sinilah, min irodatil min kalimah mustamalah fi ghairi mawdi'at lahu la qatin man alqah ma qarina mani'ah min irodati kalau di situ dia, atau an, boleh juga pakai min, boleh pakai an irodati listimal ilal maknal maudu lahu, kayak gitu. Kalau nggak mau kita pakai domir. Kalau di buku tadi kan an irodati istimali an gemahin irodatil istimal istimali ilah mau diatlahu gitu. Nah, ini definisinya. Kalau mau diringkas an irodatihi gitu aja.
Set, sini. Tadi kita udah jelaskan istimal ya kan? Kita jelaskan wadok ya kan? Proses pertama nanti. Terus sudah kita paham tadi di sini itu binisbati lil mukhatab atau lisami. Kata-kata al kalimat berarti ini mencangkup apa kalau di nahwu? Isim, fi'il, huruf. Ya nanti karena ternyata kejadiannya ada di isim majasnya, ada di fi'il majasnya, ada di huruf. Nanti kita bahas di depan-depan. Mungkin sekarang kita bakal sering temu yang isim dulu. Terus ini udah li alaqah. Kemarin alaqah apa? Hubungan ya kan? Munasabah. Nah, ini nanti yang menjawab pertanyaan antum tadi. Kok bisa antum menghubungkan anjing sama asad tadi? Nah, di sini di clue-nya di sini. Alaqah ini nanti namanya ya munasabah lah. Kayak kemarin mulabasah itu kan munasabah bainal makna sama bainal fi'il sama fi makna ila fa'il yang diisnadkan sekarang. Al munasabah al musahhihah bisa disebut gitu. Musahhihah lil intiqal untuk berpindah. Nah, lil intiqal. Minal makna al mau atau manal hakiki langsung aja deh. Al hakiki ilal maknal majazi. Itu alaqah itu kayak gitu. Ntar alaqah ini ada dua. Alaqah itu ada dua. Ada dua alaqah ini. Ada dua lah, bilang aja dua. Bentuk alaqah. Ada dua. Yang pertama nanti alaqahnya namanya musyabahah. Udah ada kata-kata musyabah ini berarti udah ada hubungan sama tasbih lah. Keserupaan hubungannya. Musyabah. Yang kedua ghairu musyabahah. Alaqahnya selain musyabahah. Nah, alaqah musyabahah inilah cikal bakal isti'arah itu nanti. Kalau ghairul musyabahah ini cikal bakal majas mursal. Karena baik isti'arah atau majas mursal dua-duanya majas fil kalimat. Musyabahah. Contoh musyabahah ya ra'aitu tadi, asadan tadi. Contoh yang musyabahah dulu ya. Musyabahah. Atau ra'aitu bahron. Bahron, laut. Bahron. Yukti al-mal misalnya. Memberikan to'aman lah, yukti to'aman atau malan lah. Di sini coba perhatikan kata-kata ini. Saya melihat bahron. Apakah kayaknya cocok kalau kita lihat laut beneran? Yuktil mal. Berarti udah ada itu kan, udah ada majas di sini berarti. Yang diinginkan bukan laut beneran, tapi orang ya kan dermawan. Orang dermawan yang sering bersedekah. Nah, di situ ada alaqah musyabah sama bahar. Bahar di sini. Orang dermawan. Karim lah ya, rojulun karim sama maun yang air luas itu ya, air luas. Ya, pokoknya air laut lah, air luas dalam itu. Arti hakikinya kan ini kan. Tapi yang kita inginkan sekarang ini, ya kan? Antara makna ini, makna al-maudu lahu sama makna al-maudu goiril maudu lahu.
Ada alakoh, ya kan? Berupa musyabahah, penyerupaan, tasbih. Seakan-akan laut itu, bukan laut, seakan-akan orang yang dermawan itu diserupakan dengan laut. Penyerupaannya emang masyhur, ya kan? Nah, ini juga tadi, menyerupakan anjing dengan singa tadi, itu penyerupaan yang nggak masyhur itu. Ya kan? Kenapa nggak kita benarkan itu tadi? Karena penyerupaannya nggak masyhur juga. Selain nggak masyhur, ada nggak itu hubungan keserupaan antara, jangan lihat karena dia, makanya ini agak salah juga kalau mengartikan hayawan muktaris itu hewan buas. Agak-agak ini nanti itu buas kan gitu kan. Sebenarnya ada arti detailnya itu, nggak kayak gitu seharusnya. Tapi bahasa Indonesianya apalah yang paling bagus. Kalau insan kan hayawan yang berpikir, ya kan. Hayawan di situ maksudnya makhluk hidup yang berpikir. Kalau dikatakan makhluk hidup yang berpikir, udah yang lain itu kan nggak ada kan. Muftaris ini udah jami mani nggak kayak gitu. Kalau kita artikan buas kan kayaknya kurang kan. Serigala buas, beruang besar itu buas, ya kan. Atau diartikan apalah enaknya. Hewan yang pemberani, artinya kayak gitu. Kalau Ana sendiri mengartikan Asad itu hewan yang paling pemberani gitu kan. Makanya dia tuh disebut raja rimba, raja hutan itu kan. Karena itu satu perbedaan dia dengan yang lain itu keberaniannya itu. Dia tuh mau lawannya gajah yang lebih kuat, mau lawannya dilawan dulu sama dia. Beda dengan yang lain. Itu yang bedain dia. Sifat yang gak dipunyai yang lain, maka sering disebut raja hutan gitu kan. Keberanian di situ ada sifat dominan yang nggak dimiliki yang lain. Anjing kayak gitu nggak bisa. Serigala keroyokan dulu dia baru berani. Singa ini nggak. Walaupun dia bakal kalah, tapi dia lawan dulu. Kayak gitu kan, itu makna saja'ah itu. Nah, di antara sifat yang dominan di singa tadi, makanya jangan diartikan buas lah. Ntar ada kemungkinan kayak tadi. Anda mau nyerupain sama anjing karena anjing buas. Nggak gitu. Berarti hewan yang paling pemberani lah. Anggap-anggap kayak gitu artinya. Tapi kalau kalian mau arti bahasa Indonesia nggak apa-apa kalau lagi diartiin. Ini maksudnya di konteks kita belajar balagoh ini ya. Hewan paling pemberani. Karena ada keberanian itu. Karena tadi, ini beda contoh ini. Ntar kita kasih contoh yang itu. Laut gitu kan. Laut itu kan luas, bener nggak? Luas. Orang cari rezeki di laut bisa gitu kan. Seakan-akan dia dermawan banget. Maka diserupakanlah orang dermawan itu kepada laut itu. Ada sifat yang sama nggak? Dominan nggak? Sama. Pentasbihan itu emang harus masyhur dan ada sifat kesamaan yang jelas. Nggak bisa kalau nggak jelas sifatnya. Kalau apa? Himar misalnya. Contoh lagi himar. Mananya hewan nahik. Nahik itu suaranya himar itu. Kayak gimana tuh suaranya yang kayak gitulah. Yang kalian pernah dengar kan ya suara himar kan? Itu kayak gitu. Hewan lain nggak bisa kayak gitu. Nah itu sifat identiknya si himar. Ingat, ini namanya nanti isti'aroh ya. Isti'aroh. Pertemuan besok lah kita masuk isti'aroh. Kalau kali ini udah selesai majaz mursalnya. Kalau enggak ya lusa. Kenapa isti'aroh? Karena ini majaz fil kalimat, terus alakohnya musyabahah. Musyabahah. Keserupaannya. Nanti kalau alakohnya goyrul musyabahah, selain musyabahah, bisa bilang kayak gitulah. Nanti namanya majaz mursal. Contohnya majazun mursal. Contoh, ro'aina goisan. Kata orang-orang Arab dulu kayak gini. Kan dulu padang rumput, padang pasir. Kalau hujan kadang-kadang atau musim hujan tumbuh rumput kecil-kecil ya kan. Mereka suka ngomong kayak gitu. Ro'aina goisan. Kami, tapi lihat dulu, goisan artinya apa? Hujan artinya goisan itu sebenarnya. Hujan. Hujan. Tapi kalau kita ro'aina artinya apa? Merawat, ya kan? Merawat hujan. Mungkin nggak sih merawat hujan?
Nggak mungkin. Tapi yang diinginkan nanti kata-kata goisan ini adalah rumput, tumbuhan. Antara rumput sama hujan ada alaqah nggak? Ada hubungan, tapi bukan musyabahah, bukan berhubungan yang kayak tadi, bukan tasbih. Tapi dia nanti apa? Sababiyah, ya kan? Hujan menyebabkan tumbuhan, tapi yang diitlakan hujannya kan, tapi yang diinginkan makna tumbuhan. Nah, itu majaz mursal, alaqahnya sababiyah min itlaqi sabab iradatil musabbab, kayak gitu. Ghairu musyabah. Kalau di sini bentuknya apa? Sababiyah. Ngerti ya perbedaannya? Majaz mursal sama isti'arah. Udah, setelah ini contoh aja, contoh terus. Tapi yang kita masuk ke yang ini dulu. Majaz mursal. Matannya coba baca. Ya kan? Fa in kanat alaqatuhu al-musyabahatu, ya kan? Nah, fa in kanat alaqatuhu al-musyabahata, ya. Fasti'aratun, maka nanti dia jadi isti'arah. Ya kayak ini tadi contohnya. Atau contoh kedua tadi apa? Asadan tadi. Ra'aitu asadan fil hammam tadi. Atau kalau ini yaktubu. Kayak yang ini loh, fil hammam itu kayak yang di Naruto itu, Jepang itu kan. Iya kayak gitu. Permandian umum kayak gitu. Bukan hammam kayak kita gini. Orang juga ada etikanya mandi kayak gitu tuh ya, pakai celana dia nanti. Bukan. Enggak, itu gambaran aja, gambaran hammam itu yang kayak gitu. Kayaknya ada di sini dulu, di daerah apa dekat Zuela sana itu. Guriah, enggak di sini. Ada bekas hammam, dia ada tulisannya. Itu zaman dulu pemakaian pemandian umum. Iya, di situ daerah situlah adalah. Karena zaman itu tempat mandi itu jarang. Gitu juga orang Arab dulu kayak gitu juga. Karena nggak setiap rumah ada tempat mandi. Itu, jangankan tempat mandi, mereka kadang buang air aja ke gurun kan. Gitu orang zaman dulu. Maka wajar kalau dulu ada pemandian umum. Oke, wa in kanat goiroha, ya kan? Kalau goiroha kembali ke musyabah, goirol musyabah berarti. Kalau alaqahnya kanat, isim kanatnya mana? Domir, kembali kepada alaqah. Wa in kanat goiroha berarti goirol musyabah. Itu nanti jawabnya nanti majazun fa majazun mursal, ya kan? Kasababiyah contohnya. Alaqah yang goirol musyabah berarti sababiyah. Apa kalau di kalian kayaknya ini ada tipe udah di sini. Oke, di sini kasabih. Salah ini. Kasababiyah wal musabbabiyah, ya kan? Wal mujawarah wal kulliyah wal ba'at wa tibaru makana wa tibaru ma yaulu wa nahwiha famajazun mursal, kan? Jawab in tadi famajazun mursal. Contoh in kanat goiruha berarti goiru musyabah, ya kan? Ini udah masuk majaz mursal ini. Contoh-contohnya aja kita sebutin sesuai dengan yang di buku. Yang pertama apa? Sababiyah, ya. Tadi udah kita tulis ro'aina goisan. Korinahnya apa di situ? Nggak mungkin kan kita merawat hujan, ya kan?
Berarti yang diinginkan itu rumput gitu. Maksudnya korina yang memalingkan kita daripada makna hakiki itu hujan kepada rumput, yaitu istihalah itu korina. Oke, contoh lain yang sababiyah, sababiyah. Contoh ini Anda sebutkan contoh sesuai dengan yang inkanat tadi apa katanya? Inkanat goiroha ya kan? Kas sababiyah. Misal ada kata-kata di Quran wajaz fajaza usayyi'atin apa gimana ayatnya? Pokoknya itu ya. Wajaza sayyi'ah sayyi'atin apa tuh? Sayyi'atun misluha ya? Sayyi'atun misluha. Ada kata-kata begini. Balasan katanya kan? Daripada suatu perbuatan buruk lah, membunuh atau apapun itu. Ya kan? Sayyi'atun misluha katanya kan? Mungkin nggak kayak gitu? Misalnya ini saya anggaplah pembunuhan, pencurian. Balasan daripada pencurian gitu. Sayyi'atun misluha. Janggal nggak maknanya kalau kayak gitu juga? Berarti Allah memerintahkan kita membunuh lagi, mencuri lagi. Berarti udah nggak mungkin ini. Korinanya di situ nanti. Korinanya berarti syariat. Nggak mungkin kayak gini perintahnya ya nggak? Berarti di sini udah ada majas nanti. Dimaksud sayyi'ah di sini bukan kayak sayyi'ah yang di sini. Misalnya anggaplah membunuh. Kalau kita artikannya sama, berarti di sini membunuh juga dong. Wah kacau kalau membunuh-bunuh terus kan nggak ada habisnya nanti. Berarti yang diinginkan di sini sayyi'ah di sini alaqah sabab itlaqus sabab. Oke. Membunuh. Di sini sayyi'ah di sini makna hakikatnya emang kejahatan juga kan? Tapi di sini enggak. Makna hakikatnya oke, sayyi'ah, suatu keburukan kan? Makna yang diinginkan nanti akhzubil al-akhzubil al-akhzul haq. Nah, akhzul haq. Dan ini sabab kan yang ditelakan kan sababnya kan? Ini sabab. Ini makna yang diinginkan musabbab. Nah, begitu. Berarti ada kata-kata jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha maksudnya apa? Berbuat apa? Balasan keburukan adalah ya apa nanti? Misalnya kalau pencurian potong tangan ya kan? Akhzun bil haq itu ya yang sesuai syariat, bukan dicuri lagi, bukan kayak gitu balasannya. Ngerti kan kalian kan? Nggak mungkin kalau yang diartikan ini sama dengan ini. Tapi antara akhzun bil haq sama sabab ini ada alaqah ya kan? Ghairu musyabahah berupa apa? Sababiyah. Sababiyah. Min itlaqis sabab ya kan? Sayyi'ah ini kan lapasnya keburukan kan? Tapi yang diinginkan akhzul haq, hukuman gitulah, hukuman daripada kejahatan tadi. Berarti di sini artinya hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut. Bukan kejahatan lagi. Orang ngertiinnya tuh kalau nggak paham majas kan, bayangin kalian. Kalau dikatakan di Quran nggak ada majas, terus artiin apa yang ini? Orang membunuh, bunuh lagi. Nggak gitu kan? Maka agak-agak janggal juga itu yang bilang nggak ada majas di Quran itu. Udah, ngerti contoh yang pertama? Contoh yang kedua, yang apa? Contoh kedua sesuai dengan itu? Musabbabiyah. Berarti min itlaqil musabbab ya kan? Yang diinginkan sababnya. Kayak gitu. Hapus lah ya.
Ada berapa contoh tadi yang di buku? Kita sebutin sesuai yang di buku aja. Alakohnya ada berapa alakoh? Katanya dikatakan nyampe berapa puluh sebenarnya alakoh itu. Berapa 30-an lah, sekian katanya. Alakoh goiru musabah maksudnya. Ini tadi sababiyah ya, contoh sababiyah. Sababi. Ini contohnya. Kalau yang musabbabiyah, sinilah. Musabbabiyatun. Kita menyebutkan musabbabnya ya kan? Musabbab itu apanya kalau bahasa Indonesia enaknya? Akibat lah berarti kan. Musabbab berarti akibat. Sabab tuh sebab. Nah, contoh ini yang menyebabkan akibatnya itu amtorotis sama uriskon ya kan? Sama riskon. Katanya menurunkan langit, menurunkan rezeki gitu. Rezeki kita yang turun. Enggak kan? Air yang turun ya. Berarti di sinilah letak majasnya. Yang diinginkan riskon artinya kan ya rezeki. Kalian carilah riskon itu kalau bahasa Arabnya apalah. Itu artinya nanti. Tapi yang diinginkan nanti hujan. Antara rezeki sama hujan ada hubungannya nanti berupa musabbabiyah ya kan? Mengitlakan musabbab yaitu rezeki ya kan? Ini kan akibatnya kan? Sehingga setelah turun hujan tumbuhan tumbuh gitu kan? Kambing bisa makan, kenyang, ada rezeki nanti. Dagingnya besar gitu kan? Yang diinginkan ini. Min itlaqil musabbab iradah sabab. Ngerti ya? Satu aja lah contohnya lah. Ada anak tulis 3 di sini. Oke, satu lagi. Ini sering juga nih. Contoh kayak gini sering di Quran. Ada kata-kata di Quran iza kumtum ila sholah ya kan? Atau fa iza qara'tal Quran ya kan? Terus kalau di wudu juga iza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum katanya kan. Kumtum artinya apa? Kalian sudah menyelesaikan sholat, benar nggak? Terus baru disuruh wudu gitu. Iza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum ya kan? Benar nggak? Kalau arti dari segi tarkib nahunya kayak gitu. Benar kan? Tapi kita nggak menginginkan itu, pasti nggak mungkin kayak gitu dong artinya. Syariat nggak ngajarin kita begitu. Nabi nggak ngajarin kita begitu. Paham nggak? Contoh lah. Faiza korok tada ya. Yang kumtum tadi, pengen yang kumtum. Ini masih contoh yang musabbabiyah. Contoh gini lagi lah. Ada ayat faiza korok ta korok. Soalnya nanti yang kumtumila sholat itu sama aja kayak gini juga tafsirannya. Qara'tal Quran. Fasta'iz billah katanya kan. Berarti kalau kita lihat letter luck ini, letter luck. Kalau kalian sudah baca Quran, baru baca istiazah, baru nanti a'udzubillah. Bener nggak kayak gitu ajarannya? Nggak kan? Berarti udah janggal nih. Kata-kata korokta nih. Majasnya di sini nanti. Arti hakikat, arti asal, ini apa arti asalnya? Madot qiraatul kan? Madot yang sudah berlalu al-qiraah. Madotil qiraah. Ini arti hakikinya. Tapi yang kita inginkan irodahnya kan? Irodatul qiraah. Kalau kita lihat nih, ini lafaz ini
lapas akibat atau sebab? Akibat kan? Kita yang inginkan itu ini. Alakohnya musabbabiyah. Mengitlakan apa ini? Akibatnya ya kan? Musabbabiyah tadi akibatnya. Tapi yang kita inginkan sebabnya itu dulu. Yang kita inginkan iradatul Quran ya kan? Kan diartiin gitu kan, kalau kalian mau membaca Quran ya kan, maka baca istiazah. Yang diinginkan kayak gitu. Tapi kok diucapkan pakai lafaz sudah membaca Quran gitu. Yang diinginkan itlaq musabbabnya. Iza qara'tal Quran. Oke. Sama. Iza kumtum ila salat madoti sholah artinya. Tapi yang diinginkan iradatus sholah ya kan, maka wudhu. Itu tuh bahayanya kalau orang bilang enggak, ini enggak ada majas. Di kayak giniin gimana? Ini berarti artinya apa kalau enggak ada majas? Mau udah baca Quran dulu baru baca istiazah. Kan kayak gitu. Terus contoh yang ketiga apa? Kategori ketiga tadi. Mujawarah. Mujawarah itu apa artinya? Bersampingan ya kan? Contoh, kalau di buku nanti ada kayaknya. Syaribtu minar rawiyah ya. Oh disyarah, nggak ada di buku. Nggak apa-apa. Contoh yang mujawarah. Alakohnya mujawarah. Syaribtu contohnya syaribtu. Saya meminum minar rawiyah. Artinya rawiyah apa ini? Mazadat arti hakikinya. Enggak, sebenarnya artinya itu onta. Kalian anggaplah taunya rawiyah itu onta. Terus kalian baca syarib itu minar rawiyah, saya minum dari onta. Wah, kayaknya udah nggak mungkin nih. Nggak bisa nih, masa saya minum dari onta? Nah, memang benar yang diitlakan rawiyah ini kan onta. Yang diinginkan mazadat. Nanti mazadat itu artinya tempat minum. Mazadat. Ada hubungan mujawarah. Kenapa kita bilang ini hubungannya mujawarah? Dulu orang zaman dulu, onta itu gambarnya gimana lah gambar onta? Punuknya lah ya. Ini anggaplah punuk. Punuk. Ini gambar onta kan? Ini badan onta kan? Orang zaman dulu itu ditaruhin di sininya itu. Wih, kok kelebaran ini? Onta, ini kaki lah. Gambar di sininya itu ditaruhin kayak tempat naruh barang-barang mereka dulu. Nah, di sini tuh salah satu tempat barangnya ini ada air, tempat air. Mazadat tuh maksudnya syarib tu minar rawiyah, yang dengan syarib tu minal tempat air ini yang nempel sama badan onta tadi yang udah dipasang. Maka alakohnya mujawarah. Mujawarah kan artinya nempel, berdampingan. Maka dikatakan di sini tuh yang diinginkan mazadat, tempat minum. Tapi yang ditelakan onta ya kan, mujawarah. Alakohnya mujawarah. Kayak gitulah, ngertilah. Terus apa lagi istilahnya? Kuliah. Ya, oke, yang kuliah juga contohnya ada lagi. Ya ja'aluna asabi'ahum ya kan? Nah, itu contoh masyhurnya itu. Kuliah di mana sini? Alakohnya kuliah. Asabi'ahum fi azanihim katanya ya. Azan. Oke. Mereka menjadikan jari mereka untuk menutup telinga. Masuk akal nggak itu? Jari ini banyak nih, udah banyak, panjang lagi. Masuknya ini ke telinga gajah. Kan enggak. Telinga orang yang diinginkan. Berarti paling yang masuk tuh ujung ini kan, ujung ini.
Berarti ini mengitlakkan lapas keseluruhan. Tapi yang diinginkan sebagian. Karena asobi seharusnya seluruh jari ya kan? Bagian jari. Yang diinginkan sebagian ujung atau ujung jari. Ujung satu lagi kan? Ujung satu jari. Antara ini sama ini nanti ada alakoh, tapi alakohnya kuliah. Min itlaki lapas kul, yang diinginkan sebagian saja. Majas mursal ini alakohnya banyak ya, yang kayak Anda bilang tuh, katanya ada ulama yang bilang 30 lebih atau apa. Ada lagi contohnya? Apa? Terakhir. Oh, ba'diyah berarti yang mengitlakkan sebagian. Tapi diinginkan seluruhan. Kayak di farka'u ma'ar rokiin, maksudnya ruku di situ ini kan ruku doang kan, tapi ini kan sholat gitu. Sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Atau hadis Nabi ada kan mansoma Ramadan ya kan. Terus ada juga diksi lain pakainya mankoma ya kan. Mankoma Ramadan, ada diksi lain pakainya kayak gitu. Siapa yang berkiam di Ramadan iman mati seban dan seterusnya. Koma di situ diartikan sholat ya kan, sholat malam, sholat tahajud. Koma, kiam itu sebagian dari rukun sholat ya kan, mengitlakkan sebagian tapi yang diinginkan keseluruhan. Berarti man koma lah. Ini diksi lain daripada hadis itu. Ada man soma, ada man koma. Di sebagian riwayat man koma Ramadan. Dan ila akhir ya. Nah, koma di sini artinya kan berdiri. Diinginkan sholat. Alakonya ba'diyah. Mengitlakkan sebagian. Berdiri kan sebagian rukun sholat. Tapi yang diinginkan sholat secara keseluruhan. Apalagi? Ini baru makana itu yang kayak kemarin. Ini asiru khomron ya kan. Ini asiru, saya memeras khomer. Tapi yang diinginkan khomer artinya minuman ya kan, minuman itu. Tapi yang diinginkan anggur. Ada hubungan iktibar mengitlakkan sesuatu yang telah makana. Apa tadi iktibaru? Makana ya, mengitlakkan yang telah terjadi tapi yang diinginkan sebelum terjadinya. Anggur kan sebelum terjadi kan? Apalagi? Maya ulu ilai itu artinya gampangnya masayakun. Iktibaru ma sayakun. Tapi maya ulu ilai sebenarnya ibaratnya lebih bagus saja. Ntar kalau kalian pendalaman ada perbedaan di situ. Tapi dua-duanya maknanya ini kan sama. Contohnya itu apa yang gampang itu contohnya? Sorry guys, terbalik. Ini asiru homron ini yang i'tibaru maya ulu ilaihi, ya kan? I'tibar maya ulu ilaihi, maksudnya masayakun. Kita mengitlakkan sesuatu yang masayakun diirodati makana sebelumnya ya kan? Anggur. Berarti tadi terbalik. Itu di ralat itu. Contoh yang apa tadi? Berarti yang sebelumnya? I'tibaru makana itu yang mengitlakkan yang telah terjadi, yang diinginkan. Yang telah terjadi, yang diinginkan, yang akan datang, kayak gitu kan? Contohnya wa'atul yatama ya kan? Berikan anak-anak yatim amwalahum, harta mereka. Anak-anak yatim ini janggal nih menurut syariat, kita nggak boleh ngasih uang harta mereka masih yatim. Yatim itu kan masih anak kecil ya kan, belum balik, belum bisa ini, dan orang tuanya meninggal. Kalau dia udah balik, udah bisa cari kerja, gelar yatimnya itu hilang kan gitu. Ya lakop yatimnya hilang gitu. Dia nggak yatim lagi. Orang Indonesia tuh ini aja yatim, dia orangnya udah. Ya kalau dia udah kerja, menurut syariat tuh udah nggak yatim lagi maksudnya.
Yatim itu anak kecil belum balik, orang tuanya meninggal. Muncullah lakop itu. Tapi di ayat tersebut kata-katanya gimana tulisan Al-Qur'annya? Wa kayak gini ya? Gini ya. Yatama, berikan amwalahum. Harta-harta anak yatim itu, gitu kan? Ya nggak boleh kan? Syariat kita ngajarin nggak kayak gitu. Nah, di sini ada majas. Yang diinginkan yatim ini kan lapas yang telah terjadi ya kan? Apa tadi? Maya ulu ilaihi. Makana. Sebelumnya dia memang yatim, tapi boleh diberikan setelah balik. Yang diinginkan balik. Berarti ada majas di situ. Alakohnya ya tadi makana. Itlaku makana yakun wa irodatu masa yakun. Ada alakohnya enggak? Ya ini tadi kan. Terus korinahnya apa? Korinahnya syariat di sini. Nah, apalagi? Habis. Udah sampai situ aja deh. Ada yang mau ditanya sampai situ? Makana itu yang udah terjadi. Al-Aziz itu. Mas Dariah. Masa yakun yang akan terjadi. Yang mana tuh? Oh, ini contoh yang bukan. Itlaq. Ini yang maya ulu ya kan? Ya. Makana. Maya ulu ya tadi kan? Oh, makana. Ini maya ulu. Ya ulu. Oh, masa yakun ya. Itlaq masa yakun wa iradati makana ya. Ini makana kan? Yang udah terjadi. Yatim itu kan keadaan dia udah terjadi kan? Sehingga udah boleh dikasihkan uangnya tadi, hartanya. Kebolehan dikasih uang atau harta itu keadaan dia sudah balik yang akan datang gitu. Jadi kata-kata wa'atul yatama amwalahum itu janggal sebenarnya kalau kita artikan letterlock. Berikan yatim apa artinya? Orang yatim harta mereka. Nggak boleh di syariat kita kayak gitu kan? Boleh diberikan setelah dia nggak yatim lagi, maksudnya udah kategori balik. Oh, berarti di situ yang diinginkan balik. Kan ada kata-kata berikan. Berikan harta mereka ketika mereka udah balik, ya kan? Tapi yang diitlakan lapasnya yang telah terjadinya, sekarangnya yang telah terjadinya. Yatimnya yang udah terjadi kan? Berarti itlaku makana. Yang diinginkan nanti kalau udah balik gitu kan? Ya. Makanya ada wali biasanya mereka yang ngekip hartanya itu. Ya meskipun banyak kasus juga kan yang ngekip malah ngabisin hartanya. Itu lain lagi lah. Fi butunim narun, ada ayat lain itu kan. Allazi yakuluna amwalal yatama itu kan. Diancam lagi itu, makanya itu amanat juga itu. Mentang-mentang disuruh pegang. Itlaq makana yang itu. Itlaq sayakun yang tadi. Asiru homro. Oh, yatim ya. Sifat itu kan ketika ya dia udah balik. Ketika harta warisannya maksudnya. Harta warisan mereka itu nggak boleh karena orang yang belum balik itu belum ada ahliyatut tasarruf segala macam, ahliyatul ada ahliyat. Kalian belajar fikih muamalah nanti ada penjelasan itu. Bahkan orang belum ini tuh seandainya dia jual beli itu kalau kita ngelihat mazhab tulen nggak sah jual beli mereka itu karena belum ada. Tapi sekarang kan perluasan lah ya.
Maksudnya ngelihat perspektif mazhab lain, selagi dia udah mumayyiz, sudah ini bolehlah katanya. Mumayyiz nanti ada ketentuannya, apa sih mumayyiz kayak gitu. Kalau kita letterlock, maksudnya bukan letterlock, terpaku dengan satu mazhab, nggak mau ngelihat mazhab lain, itu agak susah kita. Fikih muamalatnya apalagi jual beli online. Kalau satu mazhab doang kita lihat, nggak sah nanti jual belinya. Susah kan? Sekarang udah online semua, dikit-dikit di kamar udah bisa ini kan, tangannya yang gerak, datang barang. Sama kayak tadi, tangannya gerak, nuklir jalan. Rudal. Udah sampai situ, ngerti nggak? Nah, ini semua majas di kalimat. Karena letak majasnya ya di kalimat-kalimat tersebut. Kemarin kan bukan di kalimatnya, tapi di penyandarannya. Ini kita kategori yang pertama yang majas mursal. Besok kita masuk yang ke isti'aroh, yang alakohnya musyabah, itu khusus pembahasannya. Karena buku Tufatul Ikhwan ini Imam Dardir Karang buat muqaddimah. Muqaddimah buat mempelajari buku Risalah fil Isti'aroh. Ada nanti buku Risalah fil Isti'aroh. Ilmu bayan juga, tapi dia mazhab, semua mazhab dimasukin. Ini muqaddimahnya aja. Jadi itu juga rahasia kenapa di buku ini pembahasan majas tetap didahuluin daripada tasbih. Coba kalian belajar di buku-buku modern, tasbih duluan pasti. Karena musonib tetap ingin bermanhaj, mengedepankan yang tujuan utama. Tujuan utama di sini tuh yang pembahasan isti'aroh nanti. Maka tetap didahulukan di depan. Majasnya di belakang nanti malah. Kalau buku-buku modern, majas di depan dulu. Waktu kita muqaddimah di awal, kita katakan majas bukan pembagian, bukan masuk pembahasan ilmu bayan secara inti ya kan. Cuman kinayah, majas ya kan. Itu aja. Terus kenapa tasbih ikut-ikut dibawa? Bahkan dibuatkan bab khusus. Karena pembahasan isti'aroh ini ada unsur tasbihnya. Terus dibuatkan bab khusus karena pembahasan tasbih ternyata banyak banget pembagiannya. Sampai satu bab khusus mereka naik. Udah ada yang mau ditanya lagi? Kalau udah, berarti besok apa itu? Fal isti'aroh ya? Tasrihiyatun au makniyatun kan? Itu besok. Benar ya? Nggak ada lagi yang mau ditanya? Dia tadi menyebutkan sebagian, tapi yang diinginkan keseluruhan. Kayak tadi, man qoma Ramadana gitu kan. Siapa yang berdiri pada bulan Ramadan, maksudnya berdiri, tapi yang diinginkan sholat secara keseluruhan kan. Berdiri merupakan salah satu bagian dari sholat ya kan. Rukun yang paling penting, salah satu rukun penting. Ntar kalau kalian baca-baca syarah ada lah contohnya di situ. Apa dicontohin di situ? Lihat contohnya aja, penjelasannya itu sama. Mungkin kalau ibarah di buku susah tapi agak sulit. Udah ya? Baca ini kalau udah apa? Sholawat. Allahumma sholli afdal salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna